untuk tarumpuk syafaatnya syarat diraya. Putra syarat utama gedanyo mati dalam keadaan beriman, nyo syarat utama. Nyo dalam dunianyo gedanyo sedang berjuang. Semoga Allah Ta'ala memudahkan urusan gedanyo dan generasi gedanyo. Sebab menyena di antara darah gapah danyo yang hana selamat, bak apui neraka, mak dan ayah juga tidak akan diselamatkan. Kenapa? Karena ada kesalahan yang tidak sempat gedanyo perbaiki dalam dunia. Yang kedua, syarat mendapati syafaat Nabi selama udip danyo dalam dunia, beruh danyo urang yang hana sembahyang. Nyo ingat, jadi hantip dengan kebaikan-kebaikan biasa, menyehana tak sembahyang ataupun na sembahyang yang danyo tinggalkan, walaupun uronyo danyo kata sembahyang hana lom abih takadha, uro kiamat hingga sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau salat berani kita tinggalkan, Nabi telah memberi penyampaian dalam sabdanya, man tarakati sholati amidan, siapa yang berani meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja, faqad bari azimah Muhammad yaumal qiyamah, aku tidak akan bertanggung jawab bagi siapapun yang berani meninggalkan sholat. Berarti hana merempok dan yang Nabi yuro kiamat dengan berangkapan jid hebat di nolang dunia, siapapun kita tidak akan pernah Allah Ta'ala izinkan berjumpa dengan baginda Nabi. Yang kelhe syarat untuk merempok syafaat baginda Nabi selama udip danyo dalam dunia, jangan pernah berani menzalimi siapapun, baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Menyegedanyo dalam dunianyo udip danyo kueh maya bahasa Aceh jemut. Pura kueh dengan gop bro bro sifat ate nyanhan merempok syid syafaat tinggal huruf kiamat. Maka berusahalah untuk terus bisa hadir dalam berbagi kebajikan. Jangan pernah kita mau hadir yang di situ ada nilai-nilai kejahatan. Jadi menyedekadika terlanjur lidah tanyong menyakiti tetangga, terlanjur perbuatan gedanyo merugikan orang lain. Sebelum ajal menjemput, paksakan dirimu, semoga berani Allah nepubuhu gedanyo untuk talake maaf, menyehana di pumaah le urang yang tak puput salah le gedanyo, hingga uro kiamat hana cerita merempek dengan baginda Nabi, walaupun gedanyonyo le nilai kebaikan menurut roh gedayo, tapi Allah akan membatalkan semua kebaikanmu kalau dirimu telah berbuat jahat kepada orang lain. Jadinya sama-samalah, baik lun dan drone ba Bandung, malamnya lu lagi izin ba urung drone mak dan ayah gore-gore ulun tuan untuk duduk sesaat dalam kegiatan taklim yang mulianya. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin mengabari bak gure-gure Bandung, bak urunsi ulun tuan yang na di sini, saya bukanlah orang yang terbaik di antara yang hadir malamnya. Lunyo manusia biasa, tetapi saya juga punya rasa, artinya punya keinginan untuk berbuat kebajikan walaupun saya bukan ahli dalam bidangnya. Menanti leurung drone bukan dalam artian watelung du di sino di ke drone lung du ate kursinya saya manusia nomor 1 pada malam hari ini. Tidak, wallah tidak demikian. Man pesit lun hadir karena saya mengakui diri sebagai umat Nabi Muhammad, dan saya juga mengakui dan sedang berusaha menekankan perasaan siapapun kita membutuhkan pertolongan Allah.
pertolongan Allah Ta'ala hadir di saat kita mau hadir membantu antar sesama. Makanya ke alasan saja, yang pertama bersilaturahmi, yang kedua semoga kehadiran getanyo tajuk tafa'oi di atir kalam sahabat baginda Nabi Abi Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri masa hidupnya selalu menyampaikan dengan lisan yang sangat lembut. Setiap ada pertemuan apapun bersama beliau yang dilakukan oleh masyarakat yang ada pada waktu itu yang beriman, yang Islam. Karena leh wafat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri, beliau meminta izin daripada para sahabat-sahabat yang lain untuk kembali kepada kampung halamannya di Naisaburi, dengan alasan beliau sudah tua, tetapi hakikat karena tidak lagi sanggup, kesedihan yang luar biasa karena kehilangan baginda Nabi dalam pandangan. Kon-gonyan menteng yang payah tubit di Madinah karena saking cintanya kepada baginda Nabi. Abu Bakar dengan Sayyidina Umar hana gepiuh-piuh gemau wate matapat dua ne, tetap yang mereka bicarakan. Di saat aku melihat batu itu, seolah-olah baginda Nabi sedang melihat kita. Oh wate lung lewat bak kermanya, seolah-olah Nabi di sini, karena selalu putrana nih warna-warni kehidupan ataupun akhlakul karimah, senyuman dan nasihat baginda Rasulullah tidak mudah mereka lupakan. Yang siap-siap tinggal di Madinah, yang hana siap maka berhijrah kembali. Salah satu yang berhijrah Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang berhijrah meninggalkan kota Madinah bukan dalam artian tidak lagi cinta terhadap Madinah, tapi perasaan kesedihan yang hana dapat urang yang obati. Di antara lain yang tubit menuju kepada kota Suriah ataupun Negro Syam adalah Bilal bin Rabah, dan yang tubit di Madinah sih Thonan ni yang hijrah ke di Utaif, Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas menyagetanyo na taja umrah ataupun tanyo na kalian pernah taja udana suci. Terkadang-kadang pihak yang bertanggung jawab travel mengajak tanyo untuk jauh Taif, segolong truk bak tempat-tempat lain, maka getanyo gajak untuk berziarah kepada Masjid Ibnu Abbas. Masjid Ibnu Abbasnya adalah Ibnu Abbasnya anak kumun Rasulullah, sepupu Rasulullah. Gadnya juga netubit dari kota Madinah dengan alasan yang beliau ungkapkan, lun hana sepadan, hana cocok lung tinggal di Madinah apalagi ini di Mekah, kan retak-retak tanya waduk dalam nanggronya. Itu ungkapan tawadung yang ku bibut han siap, hana tiap li payah ditinggalkan, begitu cintanya beliau kepada Nabi. Apa kata Abu Sa'id Al-Khudri? Marhaban ya ibadallah liwasiati Rasulillah. Selamat datang wahai hamba Allah, semoga kehadiran kita semuanya hanya untuk ingin mengamalkan, mendengarkan, memperhatikan wasiat baginda Nabi Muhammad yang telah beliau pesankan, wasiatkan kepada kita semuanya. Jadi nasihat Rasulullah yang pertama ke Lud dan ke Gedanyo Bang Bandung. Rasulullah di saat bertemu dalam jamaah, berpamit daripada jamaah, Rasulullah selalu berpesan, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Aku berwasiat kepada diriku sendiri dan kepada jiwa nuraniku dan kepada kamu semuanya, semoga sepanjang kehidupan yang Allah Ta'ala izinkan kepada Getanyo selama di dunia, Getanyo bukan perang fisik, tetapi kehidupan yang susah, bersabar, nebri fala syahid li Allah, yang janji
Wa iza ada bi ajran azima wala ghanimata. Kalau orang yang menuntut ilmu ini, beliau mendapati ilmu dengan izin Allah, tidak berbuat masalah dengan para guru-guru mursyid yang telah memberikan ilmu kepadanya, beliau menjalani sesuai dengan perintah ilmu yang mereka dapati, sempat kembali kepada kampung halaman. Mati lagi gure-gure gedayo betul bi kampung dia beut duduk ke gua kampung lo. Karena sembut baju-baju gedanyo jangan penasaran, nyo lum pegahnyo bek penasaran, bek terkejut-kejut, bek gedanyo putranan berpikir yang aneh-aneh. Kejadian apabila mereka kembali kepada kampung halamannya, artinya panjang umur, Allah Ta'ala panjangkan usianya, mendapati ilmu yang berkah kepadanya, Allah Ta'ala berikan, ada bi ajran azima wal ghanimata. Mereka pulang, tentu Allah akan memberi pahala kepadanya sesuai dengan keikhlasan, dan kepada keluarganya yang telah membantunya berjihad mencari ilmu, wal ghanimata. Nyo tempu yang hai tu mai le-ule katanya orang awam. Jadi nyo itu pikiran tu. Wate takalen urang woi daya dia beut dengan segala susah payah. Wate gebeut nyan deuk-deuk tro kadang, artinya deuk-deuk tro meno. Ada hana deuk perut tapi deuk kemauan. Bosoi le yang hana tat perle ke udip mangan. Lebih-lebih lang dunianya. Di saat orang lain dengan masa usia yang sama terpikirkan mencari biaya udip, le orang yang duk lang dayah ku agak nyankan manusia. Adakah mereka tidak punya keinginan? Yang namanya manusia tetap punya keinginan yang sama. Tetapi orang ini dengan segala masalah yang mereka hadapi, memaksakan diri untuk bersabar. Tetap gebut aju baju-baju menyahana gepi izin le gure untuk wo hana wo karena golem tu izin gure golem na ijazah geduk gebut gebedah gawawat orang jabut nabi pegah lagi orang mau perang, orang jak mau perang menyamati gebi pala syahid menyahana mati gerempok wolom mendapati kemenangan nyenpe janji Allah melalui nabi. Ajaran azima wal ghanimata, pulang mendapati pahala, selanjutnya mendapati harta ghanimah. Harta ghanimah, harta percuma yang Allah Ta'ala arahkan peninggalan kaum kafir yang sudah kalah. Itu harta rampasan Allah Ta'ala halalkan kepada para pejuang fi sabilillah. Orang jak beut, orang wo perang, orang jak mau perang menyagatnya menang dalam perang. Nah harta ghanimah, dukna harta ghanimah gerempa seberapa banyak modal yang mereka habiskan. Orang jak ngan tapak berarti merempok saboh bagi. Orang jak ngan kuda menyacerita aja mun merempok dua boh bagi. Bagi pertama bagi pribadi, bagi kedua karena agaknya raya modal. Korbankan harta untuk yang muprang gebela agama. Makin le pakai modal, makin jai gebi balasan di Allah. Ghanimah, harta percuma tanpa dengan usaha. Jadi behiran tidak. Wate takalan urung woi dayah na dual hetun dalam kampung kagei meto nyaitanya katingan teh panepeng dia nan mikiran menan je po hai nasi tapi am nyanyan tingan teh sit kanya menan mi ke hireun geunayo wate takalan urung woi dayah tiba-tiba gak nyan ge usahatan ge kerjahan lampu sawit gahana toko gedan tiba-tiba lagak mato gak nyan ngan mato caman nyai tanya tinggal tepun aga perarha tuyul dunggunya tinggal gak nyan kakaya mendadak kan nunggu walakan